Halo semuanya, saya Sakna Adelia Putri Ramadhani akan menjelaskan poin yang pertama. Jika ditarik persamaannya dengan kondisi yang sekarang, terdapat dua pola besar yang tetap sama dalam hal tekanan internasional terhadap keterdaulatan. Yang pertama, diplomasi hukum internasional. Kedaulatan kita sering ditentukan di meja perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan konferensi meja bundar. Saat itu, Belanda menekan kedaulatan Indonesia menggunakan dukungan internasional dan perjanjian hukum. Dulu, Belanda menggunakan perjanjian KMB atau konferensi meja bundar yang ditandatangani pada tahun 1949 untuk memaksa Indonesia menanggung utang kolonial sebanyak 4,3 miliar gulden setara dengan 1,13 miliar dolar Amerika Serikat saat itu sebagai syarat pengakuan kedaulatan. Sekarang, negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Australia menggunakan organisasi dunia seperti World Trade Organization yang disingkat WTO untuk menggugat kebijakan Indonesia, misalnya larangan ekspor nikel. Kesimpulannya, kedaulatan sebuah negara tetap harus diuji melalui mekanisme hukum internasional yang seringkali lebih berpihak pada pihak yang memiliki pengaruh ekonomi yang lebih besar. Saya Feta Belvazalina. Di sini saya akan menjelaskan poin 2, yaitu tentang kedaulatan ekonomi dan monopoli. VOC mengajarkan kita bagaimana sebuah organisasi internasional bisa mendikte kedaulatan raja-raja lokal melalui hak oktroi atau hak istimewa. Dulu, VOC memaksa monopoli perdagangan. Jika raja lokal menolak, mereka akan ditekan secara ekonomi atau diganti dengan penguasa yang lebih patuh. Di mana saat itu, VOC memaksa Sultan Banten untuk menandatangani perjanjian yang diberikan VOC monopoli perdagangan lada di Banten. Dan sekarang tekanan datang dari perusahaan multinasional atau lembaga keuangan global seperti IMF yang bisa mendikte kebijakan ekonomi sebuah negara melalui syarat-syarat pinjaman investasi. Contohnya, perusahaan rokok asing menekan pemerintah Indonesia untuk menurunkan pajak rokok, sehingga meningkatkan konsumsi rokok dan merugikan kesehatan masyarakat. Kesimpulannya yaitu bahwa kedaulatan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh pihak asing, baik di era kolonial maupun sekarang. Pihak asing dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara, sehingga kedaulatan politik suatu negara akan rapuh jika kedaulatan ekonominya tergantung pada pihak asing.